Surabaya, kota terbesar kedua setelah ibu kota Jakarta dengan jumlah kepadatan penduduk yang hampir mencapai 3 juta jiwa. Di kota ini, perekonomian berkembang pesat dengan banyaknya sektor kegiatan ekonomi kreatif dan daftar perusahaan ternama yang ada di kota ini. Nyatanya, Surabaya masih harus dihadapkan kenyataan adanya angka tingkat pengangguran terbuka yang masih relatif tinggi, yang kebanyakan didominasi oleh para anak muda yang baru memasuki usia kerja dari mulai lulusan SMA, SMK, dan tak sedikit dari mereka yang memiliki gelar sarjana. Jika merujuk pada data Badan Pusat Statistik Surabaya tahun 2021 tentang kondisi ketenagakerjaan di kota ini, menyebut jumlah penduduk usia kerja di kota Surabaya sebesar 2,34 juta jiwa dan 42.211 masih pengangguran. Hal ini juga berkaitan dengan dampak adanya virus COVID-19 yang membuat beberapa para pekerja harus mendapatkan pengurangan jam kerja, dirumahkan tanpa digaji, dan yang paling buruk adalah PHK. Bahkan hal ini juga berdampak kepada mereka para lulusan baru atau fresh graduate yang masih belum memiliki pengalaman menghadapi dunia kerja baru dengan kemampuan yang mumpuni sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh perusahaan. Situasi seperti ini membuat pemerintah kota ikut andil dan menjadi lebih memperhatikan para anak muda yang baru lulus agar lebih mudah mendapatkan pekerjaan dan mengerti tentang apa saja yang akan mereka hadapi di dunia kerja. Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji menyatakan, tak utama mengurangi pengangguran, memberikan kesempatan seluas-luas mungkin kanggo arek-arek sing tas lulus. Pengusaha-pengusaha sing mau berinvestasi di Surabaya, perusahaan-perusahaan sing tak utamakno perusahaan iku mau mlebu Surabaya kudu gawe agreement, kudu gawe perjanjian. Engko lek wis bangun usaha di Surabaya, 75% iku kudu wong Surabaya, kudu arek-arek Surabaya, kudu tanda tangan MOU. Kebutuhane apa kira-kira perusahaan iku? Tenaga sing modalnya apa? Skill sing kaya apa? Iku sing pemerintah kota wajib nyediakno tenaga-tenaga iku mau. Lak tenaga-tenaga khusus arek-arek sing baru lulus iku mau, sing skille memang durung ana pengalaman, kok tak kai wadah, tak kursusnya, tak kai pelatihan supaya untuk sertifikasi sing sesuai dengan kebutuhan perusahaan itu mau. Dengan adanya balai latihan kerja merupakan salah satu solusi dari pemerintah kota Surabaya untuk menciptakan SDM tenaga kerja yang siap menghadapi dunia kerja dengan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan saat ini. Saya Safira, ini Balai Latihan Kerja. Selamat datang di Asumsi Dunia Prakerja. Assalamualaikum, selamat siang. Saat ini saya berbicara dengan Pak siapa? Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga. Perkenalkan, nama saya
Yanto Suryanto ya. Saya di sini sebagai pembina fisik mental disiplin siswa pelatihan BLK Surabaya ya gitu. Baik Pak, sebagai pembina atau lebih tepatnya pembina hubungan siswa, apa saja pembinaan yang Bapak lakukan pada siswa pelatihan BLK? Ya, untuk mental ya. Untuk mental biar nanti siswa selesai dari sini ada perubahan mental yang dulunya mental manja, mental cengeng, mental tempe dan sebagainya, bisa mentalnya lebih baik, ada peningkatan. Tidak seperti anak mama. Oh misalkan contoh kecil, oh nanti saya ada kerja di luar kota, wah nggak enak saya dekat dengan orang tua. Nah itu berarti mentalnya kurang. Ya, jadi itu saya saya bimbing agar peserta pelatihan benar-benar siap untuk bekerja dimanapun ditempatkan di seluruh Indonesia, apalagi ke luar negeri. Ya, jadi itu perlu mental itu. Yang kedua masalah disiplin. Nah, di sini era sekarang era milenial. Ya, untuk kedisiplinan ya terus terang aja untuk anak-anak milenial tidak sebagian seluruhnya. Tapi ada sebagian kecil yang masih kurang masalah kedisiplinan. Apa itu disiplin? Karena digemborkan harus disiplin dan harus disiplin. Nah, disiplin itu saya menjelaskan di sini, disiplin adalah mematuhi, mentaati, melaksanakan ya peraturan-peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga, instansi, perusahaan dan lain sebagainya. Yang tertulis misalkan ada tata tertib ini baik di sekolahan, di perusahaan dan lain sebagainya pasti ada. Kemudian yang tidak tertulis ya contoh kecil ya seperti siswa nanti selesai kegiatan lapangan Anda harus di lapangan karena ada kegiatan. Nah, seperti itu yang tidak tertulis dan harus dilaksanakan. Jangan sampai ada pemberitaan lisan tentang peraturan yang tidak tertulis diabaikan. Kalau di sini kalau misalkan diabaikan, dilanggar, itu kemudian ada sanksi. Salah satunya dari kesimpulan FMD seperti itu. Sudah selesai. Oke, terima kasih baik semuanya. Ya, ini untuk pembekalan awal untuk peserta pelatihan. Ya, apabila nanti Anda menjadi tenaga kerja sudah ada bekal awal. Apa itu disiplin, apa itu mental, ya karena belum tentu sesuai harapan. Kadang-kadang itu peserta saya misalkan lulusan dari otomotif R2 belum tentu nanti ngurusi R2 tidak ya, tergantung dari kebijakan perusahaan tersebut. Itu aja, itu merupakan tantangan. Nah, tantangan itu harus dihadapi. Nah, jadi orang hidup itu banyak tantangan-tantangan. Nah, tantangan itu harus dihadapi untuk menuju kesuksesan, dan salah satunya adalah disiplin. Salah satunya itu untuk menuju sukses. Oke, kalau nggak ada, oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum, selamat sore. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, baik. Ya, kalau boleh tahu saat ini saya berbicara dengan Bu siapa? Oke, perkenalkan saya Dewi Hafia. Saya salah satu instruktur kejuruan IT di BLK Surabaya. Oke. Jadi dalam kejuruan IT, jurusan apa Bu yang diajar Ibu Dewi? Oke, kebetulan di sini pelatihan yang sedang jalan adalah Practical Office Advance yang saya ajar sekarang ini. Sebenarnya selain Practical Office Advance, apakah ada jurusan lain yang Ibu berikan pembimbingan? Iya, di IT sendiri kami punya beberapa program pelatihan ya. Salah satunya tadi Practical Office Advance, kemudian ada multimedia, ada desain grafis, ada networking, ada pemrograman web, dan lain sebagainya. Kalau boleh tahu, saya ingin tanya tentang pelatihan yang berjalan saat ini, yaitu POA. Oke. Nah, untuk POA ini seperti apa ya Bu? Kalau boleh tahu seperti materinya, apa saja yang diberikan kepada siswa? Merupakan salah satu program pelatihan yang dijalankan di UPT Balai Latihan Kerja Surabaya, di mana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin meningkatkan kreativitas, keterampilan, dan skillnya di bidang teknologi. Seperti itu.
Dari namanya aja Practical Office Advance. Jadi Office-nya itu apakah Microsoft Office atau bagaimana, Bu? Untuk unit materi yang diajarkan di kejuruan Practical Office Advance ini ada pertama menggunakan perangkat lunak pengolah kata seperti Microsoft Word, tingkat dasar dan lanjut. Kemudian ada menggunakan perangkat lunak lembar sebar atau spreadsheet tingkat dasar dan lanjut. Dan yang terakhir ada menggunakan perangkat lunak presentasi tingkat dasar dan lanjut. Seperti itu. Jadi yang diolah itu dari Microsoft Word, Microsoft Excel sampai Microsoft PowerPoint. Betul Oh, sekali. begitu. Jadi ini tuh membuat seperti kata praktek atau seperti menulis surat atau bagaimana, Bu? Jadi kita memang khusus ke Office ya, Microsoft Office. Office tool lah istilahnya ya. Jadi di situ mulai dari contoh ya, kalau Microsoft Word di situ kita bisa membuat naskah dalam bentuk surat, membuat tabel, menyisipkan gambar dan lain sebagainya sampai dengan nanti ada mailing seperti itu. Kemudian kalau di Excel sendiri ada menggunakan fungsi-fungsi ya, tentunya berhubungan dengan tabel, mengedit tabel, menggunakan fungsi atau rumus sederhana dan sampai dengan rumus yang agak sedikit rumit. Kemudian ada juga yang presentasi, tentunya sesuai dengan namanya membuat atau menghasilkan sebuah presentasi menggunakan PowerPoint seperti itu. Baik, terima kasih atas informasinya, Bu. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Ya. Terima kasih kembali. Selamat sore. Saat ini saya sedang berbicara dengan Bu siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Indah Kumatarianti. Saya di UPT BLK Surabaya mempunyai jabatan sebagai Kepala Seksi Pelatihan dan Sertifikat. Terima kasih Bu Silvi. Saya ingin bertanya-tanya sedikit Bu tentang BLK. Untuk BLK sendiri Bu, siswa pelatihannya ini diambil dari mana ya Bu? Apakah dari Surabaya atau dari luar Surabaya? Ya, BLK Surabaya merupakan salah satu PT di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, di mana kami mempunyai tugas pokok untuk melatih tenaga kerja produktif, gitu ya, tenaga kerja produktif dari seluruh lingkungan. Kami tidak dibatasi harus Surabaya saja, tapi bisa dari lingkungan Jawa Timur, bahkan dari luar provinsi kami boleh menerima, dan yang jelas mempunyai tujuan untuk meningkatkan kompetensi dari tenaga kerja tersebut. Baik Bu, dikatakan kalau untuk semua wilayah Bu ya, tidak terbatas Surabaya. Untuk pendaftarannya sendiri Bu, bagaimana? Ya, kami untuk pendaftar untuk yang areanya mungkin dekat dengan BLK Surabaya bisa melalui offline, datang offline ke BLK, atau bisa juga pendaftarnya melalui online. Kami sudah mempunyai link PT BLK Surabaya untuk pendaftaran, sekaligus juga melalui website. Nanti bisa dilihat di akhir acara mungkin link sama websitenya yang bisa didaftar secara online. Baik Bu, untuk kegiatan BLK sendiri Bu, apa saja jurusan yang ada di UPT BLK Surabaya? Ya, yang jelas pelatihan di UPT BLK Surabaya kita menganut secara hierarkinya itu kita lebih banyak praktek daripada teori. Itu yang membedakan kita dengan pelatihan, dengan pendidikan formal yang ada di sekitar kita ini. Jadi peserta dilatih secara teori 20%, prakteknya 80%. Setelah selesai, peserta ini dari berbagai program. Jadi program pelatihan di BLK itu ada sekitar 20 program. Kejuruannya ada 9 kejuruan. Saya sebut aja, ada kejuruan bisnis dan manajemen, teknologi informasi komunikasi, ada teknik listrik, teknik manufaktur, teknik las, terus ada otomotif, ada aneka kejuruan, perhotelan, dan ada juga yang sedang kita baru buka itu kejuruan garment. Dari 9 kejuruan ini ada beberapa program pelatihan yang banyak yang kita tawarkan. Nanti bisa dilihat informasinya di
Instagram UPT BLK Surabaya, jadi jenis-jenis program pelatihan apa yang kita buka di tiap tahun. Jadi ada banyak sekali jurusan yang di UPT BLK ya. Ya. Untuk pelatihannya sendiri, Bu, apakah dikenakan di mana atau Pelatihan di UPT BLK Surabaya kita ada 3 macam. 2 itu dari anggaran pemerintah daerah provinsi dan pemerintah pusat. Dengan kalau provinsi itu dari APBD, kalau dari pusat itu dengan APBN. Kami juga melayani pelatihan bagi perusahaan-perusahaan yang mempunyai anggaran untuk peningkatan potensi atau kompetensi dan tenaga kerjanya, bisa bekerjasama dengan kami, biayanya dari perusahaan tersebut. Seperti itu. jadi tidak dikenakan biaya ya, Bu? Ya. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama, sukses selalu. Pada hari ini, kita menyadari betapa sengitnya persaingan di dunia kerja pada zaman sekarang, yang menuntut setiap para pencari kerja harus memiliki kemampuan dan bekal yang cukup untuk memasuki dunia kerja. Dengan adanya balai latihan kerja yang menjadi wadah untuk menempa para calon tenaga kerja, agar kelak bukan hanya mampu mengurangi tingkat pengangguran terbuka, tapi juga menjadi SDM yang mampu mensejahterakan kota Surabaya dan kehidupannya kelak di masa mendatang. Saya Safira, sampai jumpa di perjalanan asumsi selanjutnya.